Jika di Eropa, dunia mengenal Real Madrid dan Barcelona sebagai simbol El Clasico yang abadi, maka Indonesia pun memiliki kisah yang tak kalah panas, tak kalah emosional, dan tak pernah kehilangan bara. Indonesia punya Persib Bandung dan Persija Jakarta yang juga disebut El Clasico. Dua klub besar, dua kekuatan sejarah, dua identitas yang tak pernah berdamai sejak awal waktu. Ini bukan sekadar rivalitas, ini adalah warisan konflik. Diturunkan dari generasi ke generasi, dari tribun ke lapangan, dari satu era ke era berikutnya. Dan hal itu tidak bisa dihilangkan. Dua klub ini menjadi simbol betapa besarnya sepak bola Indonesia. Ketika Persib dan Persija bertemu, sepak bola berhenti menjadi sekadar permainan. Ia berubah menjadi perang harga diri, seakan-akan klub lain tidak ada. Dan kini, waktu itu kembali tiba. Minggu, 11 Januari tahun 2026, GBL akan menjadi saksi bisu dari benturan dua kekuatan terbesar di negeri ini. BRI Super League, pekan ke-17, bukan hanya mempertemukan dua tim, tapi dua jalan takdir yang saling menantang. Pertandingan yang ditunggu-tunggu semanca negara. Ini bukan pertemuan biasa. Ini bukan pertandingan untuk sekadar menambah poin. Ini adalah laga di mana kehormatan dipertaruhkan, di mana satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya, dan satu momen bisa mengubah sejarah. Dua ambisi besar saling berhadapan. Satu tujuan, mutlak, menang atau runtuh. Dua lambang dijunjung tinggi di dada para pemain. Dua warna dikibarkan dengan penuh keyakinan. Dan dua sejarah panjang berdiri saling menatap, tanpa niat untuk mengalah. Belum malam, namun perang sudah dimulai. Saywar menjalar dari jalur darat hingga dunia maya. Dari komentar singkat yang menyulut api, hingga sorakan yang menggema sebelum stadion terisi penuh. Bobotoh dan Dijek telah bersiap. Detak jantung mereka berpacu seiring mendekatnya hari pertandingan. Karena bagi mereka, laga ini bukan sekadar tontonan, ini adalah pembelaan identitas. Rivalitas yang semakin membesar bukan tanda kebencian tanpa arah. Ia adalah bukti bahwa harga diri tak boleh mati. Pertandingan ini bukan tentang menit ke-90, bukan tentang statistik. Penguasaan bola bukan sekadar angka di papan skor. Ini tentang siapa yang berani berdiri ketika tekanan berada di titik tertinggi, tentang siapa yang mampu tetap tenang ketika seluruh stadion menuntut kesempurnaan, dan tentang siapa yang layak disebut raja di antara dua raksasa. GBLA akan menjadi panggung penghakiman. Apakah Persib akan runtuh di rumah sendiri? Ataukah Persija yang harus pulang dengan kepala tertunduk, kehilangan harga diri? Bagi Persib, laga ini tidak mengenal kata aman. Kalah adalah bencana, imbang pun terasa seperti luka. Setelah hasil yang mengecewakan kontra Persik Kediri, laga ini menjadi ajang penebusan dosa. Kesempatan untuk membungkam keraguan. Kesempatan untuk kembali menegaskan siapa penguasa tanah Bandung. Namun Persija datang bukan untuk menjadi korban. Mereka datang membawa ambisi yang sama besarnya. Mereka tak akan membiarkan Persib menambah poin dengan mudah. Makan Kemayoran ingin menjadikan GBLA sebagai tempat mimpi Persib runtuh. Jika kita menarik benang ke belakang, satu fakta berdiri kokoh. Sejak Bojan Hodak datang ke Bandung, El Clasico tak lagi ramah bagi Persija. 4 pertemuan, 2 kemenangan Persib, 2 hasil imbang, tak satu pun kekalahan. Rekor itu bukan sekadar angka. Ia adalah modal mental, sumber kepercayaan diri, dan senjata psikologis. Bojan Hodak berhasil menanamkan mentalitas baja pada skuad Maung Bandung. Tenang di bawah tekanan. Disiplin dalam bertahan.
efektif saat menyerang. Di kandang, Persib menjelma menjadi benteng yang sulit ditembus. Dan musim ini, rumah itu belum pernah runtuh. Di sisi berlawanan, berdiri Mauricio Souza, pelatih baru Persija, datang dengan beban sejarah yang tak ramah. Jejak masa lalu menjadi pekerjaan rumah yang besar. Namun, Mauricio tidak datang tanpa arah. Perlahan, ia mengubah wajah Persija dari tim yang mudah ditebak menjadi tim yang penuh kesabaran dan kontrol. Formasi lebih konvensional namun stabil. Build-up rapi dari lini belakang. Penguasaan bola yang matang. Persija kini tidak bermain terburu-buru. Mereka bermain indah, cerdas, dan sulit dibaca. Serangan tidak lagi mengandalkan kecepatan semata, melainkan pergerakan yang terukur, menunggu celah, lalu menghukum. Inilah benturan dua filosofi besar. Dua pelatih dengan jalannya masing-masing. Satu telah membawa Persib juara back-to-back, satu lagi berusaha membangun era baru di ibu kota. Tekanan jelas lebih berat di pundak Mauricio. Namun di balik tekanan itu, ada keyakinan yang tak goyah. Ketika banyak pihak meremehkan Persib, justru disitulah mereka menjawab. HL2 membawa Maung. Bandung menembus panggung Asia, lolos ke babak 16 besar. Mengangkat nama klub, mengangkat reputasi Liga Indonesia. Tanpa disadari, Persib perlahan membawa ranking Liga Indonesia naik. Ini bukan sekadar prestasi klub ini, adalah kebanggaan sepak bola nasional. Ironisnya, mereka kerap diragukan di rumah sendiri, namun disegani di negeri orang. Di klasemen, situasinya semakin panas. Persija di posisi kedua dengan 35 poin. Persib tepat di belakang, poin sama. Satu pertandingan ini bisa mengubah segalanya. Satu hasil bisa menentukan arah juara. Tak heran jika laga ini menyedot perhatian seluruh negeri. Mauricio Souza berbicara dengan tegas. Target Persija jelas, puncak klasemen. Tim dengan target tak boleh takut pada siapapun. Datang ke Bandung bukan untuk bertahan, melainkan untuk bertarung dan menang. Bojan Hodak pun sadar, Persija kini bukan Persija yang sama seperti musim lalu. Investasi besar, pemain berkualitas, kedalaman skuad yang mumpuni. Namun Bojan percaya pada Tom Hey dan rekan-rekannya, pada kekuatan kandang, pada mental juara yang telah ia bangun perlahan. 26.000 tiket habis, dan ini jadi salah satu bukti betapa besarnya ambisi dalam pertandingan ini untuk ditonton. Kabar baik datang dari kubu Persib. Mark Klok kembali. Eliano Renders siap 100%. Barba sudah bergabung latihan. Hanya Andrew Jung yang masih diragukan. Atmosfer sempurna. Motivasi tidak perlu dipaksa. Semua ingin bermain. Semua ingin menjadi bagian dari sejarah. Kini tinggal satu pertanyaan terakhir. Jika kalian menjadi Bojan, siapa yang pantas menjadi starter? Bukan soal nama besar di panggung, bukan soal label timnas, bukan soal reputasi, dan bukan soal harga pasar seorang pemain. Ini tentang keberanian, tentang mental, tentang siapa yang siap beradu skill, tenaga, dan nyali demi lambang di dada. Karena di laga ini, yang kalah bukan hanya kehilangan 3 poin, tetapi juga kehormatan. Dan ketika peluit akhir dibunyikan, sejarah akan kembali menulis namanya.